skala. Nah, perbandingan skala ini itu memanfaatkan konsep perbandingan yang dari tadi kita sedang bahas. Nah, jadi sahabat edukasi, biasanya skala ini kita temukan di gambar-gambar, di model-model, modeling-modeling. Kalau kalian biasanya membeli mainan mobil, di dusnya itu ada tulisan 1:12. Ada lagi 1:54. Nah, itu adalah bentuk perbandingan skala yang maksudnya misalkan mainan motor kita beli tulisannya 1:12. Itu maksudnya 1 cm pada model yang kita beli itu mewakili 12 cm pada ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau gambar itu kita besarin sebanyak 12 kali, jadinya seperti motor yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, setiap peta itu memiliki skala dan setiap model juga biasanya memiliki skala. Tidak hanya peta, ada denah, ada miniatur kendaraan, maket, dan banyak lagi benda lainnya menggunakan skala. Nah, skala ini digunakan untuk menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Misal, ada provinsi dengan skala 1:1 juta. Itu artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, skala peta itu didapat dari skala peta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat masalahnya yang tadi. Ketika dia menghitung Bandung 3 cm segini, dia bilang. Canggih emang anak-anak sekarang 3 cm ya. Nah, hal-hal yang kita dapat dari hitung skala cm-cm ini itu bisa kita tahu jarak sebenarnya dengan menggunakan perbandingan skala. Tadi kita lihat jalur yang mereka pilih. Petanya itu punya skala 1:2.500.000. Kemudian pada peta tersebut jarak kota A ke kota P, ya kita simbolkan saja ya, tadi Bandung ke Cimahi apa Sukabumi apa tadi ya. Kota A ke kota P itu ada 3 cm. Kemudian kota P ke kota B itu sama dengan 6 cm. Kemudian kota A ke kota Q itu 3 cm. Kemudian kota Q ke kota B sama dengan 4 cm. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi? Karena ada 2 jalur, Adi itu memilih berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P, dan Ali memilih berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Nah, disinilah kita hitung bersama. Untuk yang pertama, kita lihat Adi. Adi dia dari kota A ke kota kota A ke kota B melalui P. Kita lihat jarak kota A ke kota P itu 3 cm, maka 3 kali jarak sebenarnya adalah 3 kali 2.500.000 sama dengan 7.500.000 cm jarak sebenarnya, maka itu menjadi 75 km. Kemudian jarak kota P ke kota B. A ke P dulu baru P ke B. Jarak dari P ke B itu adalah 6 cm, maka jarak sebenarnya adalah 6 kali 2.500.000 sama dengan 15 juta cm atau sama dengan 150 km pada jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya dari kota A ke kota B melalui P itu sama dengan 75 km ditambah dengan 150 km sama dengan 225 km. Nah, sekarang kita lihat teman yang satunya berangkat dari kota A ke kota B melalui kota Q. Nah, kita lihat sekarang Nah, kita lihat sekarang jarak dari kota A ke kota Q itu adalah 3 cm pada peta. Maka jarak sebenarnya adalah 3 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 7.500.000 cm atau sama dengan 75 km. Tampaknya sama dengan jarak dari A ke P tadi ya. Kemudian jarak kota Q ke kota B itu adalah 4 cm pada peta. Maka jarak sebenarnya adalah 4 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 10 juta cm atau sama dengan 100 km. Maka jarak sebenarnya dari kota A ke kota B melalui kota Q sama dengan 75 km ditambah dengan 100 km sama dengan 175 km. Jadi selisih jarak yang ditempuh oleh dua teman ini adalah
225 km dikurangi dengan 175 km sama dengan 50 km. Jadi ternyata lebih dekat kalau kita melalui kota Ki. Tapi siapa yang sampai lebih duluan? Ya tergantung siapa yang punya kecepatan lebih cepat. Tentunya. Nah, cara lainnya bisa juga kita kerjakan dengan kita jumlahkan dulu jarak-jarak yang ada pada peta. Misalkan teman yang pertama adalah kota A ke P, kemudian baru ke B. Itu menjadi 3 tambah 6 sama dengan 9 cm. Kemudian teman yang kedua dari A ke Ki, kemudian Ki ke B, itu mendapatkan 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7 cm. Kemudian selisih jarak keduanya menjadi 9 dikurang 7 sama dengan 2 cm. Selisih jarak mereka pada peta. Nah, kemudian selisih jaraknya ini, 2 cm-nya ini, kita hitung selisih sebenarnya. Maka 2 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 5 juta cm sama dengan 50 km. Ternyata cara yang ini lebih cepat ya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut. Sebuah peta memiliki skala 1 juta banding 4.500.000. Jarak kota A dan B pada peta adalah 60 cm. Jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah... Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa! Nah, sahabat edukasi, itu tadi perbandingan skala pada peta, pada modeling, pada segala macam denah dan macam-macam di kehidupan kita ini. Akhir kata, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, jangan pernah menyerah. Terus ceria, terus semangat untuk belajar matematika, karena dengan matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul.